Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di malam hari ini saya ingin bercerita dengan teman-teman sedulur-sedulur saya di YouTube seputaran kejahatan di internet ya, yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi keluarga saya pun sempat pernah nyaris ya terkena penipuan di lewat internet. Jadi akhir-akhir ini yang sering terjadi yaitu via WhatsApp ya. Nah ini teman-teman, saya pengen sharing cerita tentang apa yang terjadi di keluarga saya agar teman-teman dapat mengantisipasi ataupun dapat terhindar daripada penipuan via internet gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini sangat luar biasa. Jadi saya temuin ternyata adalah bahwa via yang melakukan penipuan via internet ini ternyata saat ini memiliki kemampuan sepertinya. Jadi kalau kita ngobrol via WhatsApp dengan seseorang, sepertinya mereka bisa membaca ya. Membaca artinya bisa membaca habis chatting obrolan kita dengan seseorang. Jadi 1 bulan yang lalu itu adik saya itu yang di Jakarta memesan sebuah rumah ya, rumah kayu ke pihak pembikin rumah kayu di Jepara sana ya. Anggap saya adik saya si A, dan yang pemilik produksi rumah kayu itu si B ya. Jadi suatu waktu memang pemesanannya kan pembikinannya agak lama itu ya. Jadi adik saya si A ini pesen ke si B gitu kan. Dan waktu itu memang butuh waktu yang lama karena rumahnya kan pembikinannya kurang lebih memakan waktu hampir 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu kan, dari hari H pemesanan. Dan tiba-tiba setelah pembikinan rumah hampir satu bulan ya, 1 bulan terakhir, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan profil adik saya si A ini untuk menghubungi produsen pembikin rumah kayu gitu kan, dan bersandiwara seperti marah-marah kenapa proses pembikinannya kok nggak jadi-jadi, masih lama gitu kan. Dan kemudian meminta video dan foto sampai sejauh mana proses pembikinan rumah kayu itu pada saat itu. Dan akhirnya dari pihak yang bikin produksi rumah kayu mengirimkan video-video dan foto proses yang sedang dilakukan pada saat itu. Nah, orang yang nipu tadi menggunakan profil nama adik saya dan juga foto adik saya di WA, tapi nomornya bukan ya, nomornya nggak pakai nomor adik saya gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba pihak yang mau menipu itu menggunakan profil dan nama daripada produsen rumah kayu itu untuk menghubungi adik saya gitu kan, dengan dan mengirimkan detail foto-foto dan video proses pembikinan rumah kayu sampai di mana pada saat itu. Tentunya dari pihak pembikin rumah kayu tadi yang udah diminta sama yang mau nipu ini kan. Dan kemudian dia beralasan untuk biar anak buahnya pada semangat, pihak yang ingin menipu tadi meminta DP ya. Tapi kemudian adik saya curiga karena kalaupun namanya juga sama yang produsen rumah kayunya, kemudian foto profilnya juga sama, tapi nomor HP-nya berbeda. Dan kemudian adik saya kemudian berinisiatif untuk menghubungi produsen rumah kayunya. Dan betul yang produsen rumah kayunya menyatakan pada adik saya bahwa adik saya sebelumnya menelpon gitu kan, menelpon via WA kepada pihak produsen menanyakan sampai sejauh mana sih proses pembikinan rumah kayunya gitu kan.
Dan akhirnya clear bahwasannya ada pihak yang berusaha menipu adik saya ya via WA tadi gitu kan. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwasanya sepertinya pihak-pihak penipu itu sekarang di internet itu mampu mengetahui percakapan seseorang dengan seseorang yang lain, dan dia bisa pelajari itu. Kayaknya mereka pakai tim deh, karena saya juga pernah ditelepon seperti itu. Jadi percakapannya itu mereka ngerti gitu kan. Dan jadi kayak adik saya itu kan dalam proses pembelian rumah kayu gitu kan, dia tahu percakapannya. Jadi untuk antisipasi mungkin ada baiknya kalau kita menggunakan WA teman-teman, kalau kita habis chatting dengan seseorang, apalagi hal-hal yang penting kayak jual beli gitu, ada baiknya langsung eh, sejarah obrolan kita itu, chat kita itu kita hapus ya teman-teman, kita hapus. Dan kalau bisa juga nama profil kita jangan foto kita gitu, nanti takutnya digunain gitu kan. Kemudian namanya kalau bisa jangan nama asli kita teman-teman, nama samaran aja lah gitu kan, karena biasanya kalau nama asli nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Karena seperti seminggu yang lalu juga saya sempat hampir tertipu seperti itu, karena adik saya itu ada yang lagi proses pembikinan restoran gitu kan di Jakarta gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saya dan dia tahu nama lengkap saya gitu kan. Dan dia itu tahu nama, nomor, semua nomor HP saya. HP saya ada 3. Begitupun dia tahu nama lengkap adik saya gitu kan. Dan adik saya ini juga, relasi saya sama adik saya juga ngerti gitu kan, kalau kakak beradik. Dan eh, seakan-akan tahu kalau adik saya lagi usaha, dan dia ngaku lagi dari suatu lembaga yang peminjaman uang gitu kan, dan berusaha menghubungi adik saya nggak dapat, minta bantuan saya untuk nalangin gitu kan. Kemudian saya konfirmasi ke adik saya nggak percaya, dan benar itu penipu. Artinya bahaya ya, saya hampir percaya karena memang tahu nama lengkap adik saya, nama saya, kemudian relasinya, dan kemudian tahu apa yang itu kan. Saya hampir percaya karena pada waktu itu adik saya lagi proses bangun restoran gitu kan. Nah, itu artinya memang untuk antisipasinya setelah saya pelajari, ada baiknya kalau kita punya WhatsApp gitu kan, kalau bisa namanya gitu kan, nama kita itu namanya nama samaran aja. Jadi kalau dia mau nipu orang, karena kan dia kayaknya mencari dari phonebook kita kan, siapa-siapa yang kemungkinan bisa ada relasi sama kita. Kalau nama kita aslinya masuk, dipakai untuk menghubungi mereka gitu kan. Terus kemudian foto profil kita juga digunain. Dan antisipasinya jadi kalau bisa foto profil jangan foto profil kita yang asli gitu kan. Kemudian namanya pun jangan nama yang asli untuk pencegahan penipuan ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ngobrol dengan seseorang, ada baiknya obrolannya kalau masalah transaksi jual beli segala macam, selesai ngobrol dihapus ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Saya sekedar sharing, dan saya nggak ingin, karena kemarin tukang saya juga ada tukang saya yang lagi ngerjain dapur sama WC ini, saudaranya orang nggak punya juga tertipu kayak gitu ya, karena orang kampung. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko, dari Bantul, Yogyakarta. Yuk, terus.